Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Mai Shanti akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini adalah mengenal lebih dalam tentang kurikulum Merdeka Belajar. Semasa pandemi COVID-19, krisis pembelajaran menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran atau learning loss. Guna memulihkan pembelajaran pasca pandemi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar. Lantas, apa keunggulan dari kurikulum tersebut? Di studio kali ini telah hadir 2 orang narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, Bapak Dr. Andus Tony Marwan MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Kemudian narasumber yang kedua yaitu salah seorang guru dari SMA Negeri 2 Tanjung, Ibu Yati SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, Bapak, kita langsung saja Pak ya, dialog masalah kurikulum Merdeka Belajar. Oke, silakan. Yang pertama izin dulu Bu, saya bertanya kepada Bapak. Silakan. Pak, apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar itu? Nah, jadi menurut apa yang kami pahami saat ini, kurikulum Merdeka Belajar ini munculnya ketika kita sedang menghadapi derasnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID ya Pak? Pandemi COVID-19. Nah, sehingga dalam era pandemi itu, penyelenggaraan pendidikan tentu ada berbagai pembatasan. Iya. Bahkan kemarin kita sempat mengalami adanya pembelajaran tatap muka yang ditiadakan total, Iya, totalitas ditiadakan. Awal-awal Pak ya kemarin. Nah, sehingga kementerian, kemudian pemerintah daerah dalam menyikapi pendidikan ini tentu berpikir bagaimana melayani peserta didik kita sehingga pendidikan kita tidak stagnan, tidak diam. Iya. Nah, oleh karena itu kemarin ada istilah muncul dengan istilah kurikulum darurat. Kurikulum darurat. Nah, sebetulnya kurikulum darurat ini adalah dalam upaya kita menyuguhkan perencanaan pendidikan ketika kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, sudah beruntung kita saat ini sudah COVID-19 ini sudah melandai. Mudah-mudahan nantinya ini menjadi endemi. Nah, lantas dari upaya kita menggunakan kurikulum darurat, ternyata efektivitas dan efisiensi itu terlihat. Iya. Terlihat karena Kemendikbud Riset dan Teknologi melakukan riset, melakukan uji coba ke beberapa satuan pendidikan, ternyata begitu disederhanakan kurikulum 13, ternyata terlihat rentang keberhasilan pembelajaran di masing-masing satuan ketimbang sekolah-sekolah yang tetap mempertahankan kurikulum 13. Nah, oleh karena itu akhirnya lahirlah yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Atau ada juga yang menyebut dengan istilah kurikulum prototipe. Prototipe. Jadi prototipe yang lama, proto lama, sehingga tip itu kan seperti ada seperti ada pembaharuan dalam kurikulum itu. Nah, sehingga lahirlah sekarang ini dengan
grand design kementerian itu kan terkait dengan Merdeka Belajar. Iya. Nah, sehingga turunan dari konsep desain grand design Merdeka Belajar itu lahirlah beberapa episode. Nah, salah satu episode yang cukup menarik saat ini untuk kita cermati bersama-sama adalah episode 15. Episode 15 ini terkait dengan bagaimana nanti satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di masing-masing satuan pendidikan. IKM itu ya, iya, implementasi betul. kurikulum Merdeka Belajar. Berarti tadi saya garis bawahi, mudah-mudahan benar Pak, pernyataan saya bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu merupakan kurikulum pembaharuan dari kurikulum 2013. Munculnya terjadi karena adanya pandemi tadi ya Pak ya, didahului dengan kurikulum darurat, kemudian muncullah kurikulum Merdeka Belajar. Betul. Jadi memang situasionalnya itu kan pandemi COVID-19, pandemi COVID-19. Nah, akan tetapi dari berbagai riset, baik nasional maupun internasional, itu peserta didik kita ini di Indonesia tanpa terkecuali kan, karena Tabalong ini merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para peneliti itu mengatakan bahwa kemampuan membaca sederhana peserta didik kita ini cukup rendah. Itu yang pertama, literasinya. Kemudian yang kedua, kemampuan mengoperasionalkan matematika dasar juga rendah. Nah, sehingga ini kan stressingnya ini, oh berarti kita kan ketertinggalan. Ketertinggalan. Nah, ditambah dengan terjadinya learning loss akibat pandemi 19. Nah, inilah satu terobosan bagaimana kita mencoba supaya yang rendah ini artinya kita tertinggal. Nah, lalu kita mencoba supaya kita jangan tertinggal, maka kurikulum 2013 sudah tidak relevan lagi untuk menjawab tantangan zaman. Jadi harus up to date ya Pak ya kurikulum itu. Perencanaan pun juga harus update kan. Lebih-lebih ini menyangkut investasi sumber daya manusia. Khususnya di Kabupaten Tabalong. Iya. Terus ada tidak Pak perbedaan mendasar antara kurikulum Merdeka Belajar ini dengan kurikulum 2013? Nah, tentu ada. Ada perbedaannya. Tentu ada. Apa ya Pak? Tentu ketika kurikulum 2013 itu boleh dikatakan grand design-nya itu adalah pembelajaran klasikal. Nah, klasikal. Lalu ada istilah yang disebut dengan istilah pendekatan saintifik. Jadi kompetensi inti turun menjadi kompetensi dasar, di breakdown lagi ke dalam jam pelajaran mingguan, kemudian semester, kemudian tahunan, baru melahirkan nilai. Nah, kemudian ini karena ini pendekatannya klasikal, tentu peserta didik kita itu wajib untuk menguasai desain pembelajaran yang disungguhkan oleh tenaga pendidik kita. Nah, tentu ini sudah tidak pas lagi ketika era kita ini era 4.0. Nah, sekarang pendekatan kurikulum Merdeka Belajar, pendekatannya kan pendekatan minat dan bakat. Nah, kita sadar bahwa setiap individu tentu kecepatan belajarnya satu dengan yang lain berbeda. Nah, sehingga nanti itu melahirkan berbagai turunannya. Jadi ada di penilaian juga akan berbeda. Yang dulu, nah mungkin nanti ada istilah perpase itu ya, yang terkait dengan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Artinya mereka dalam satu ruang. Nah, dalam satu ruang. Tapi mereka mendapatkan tidak dengan mendapatkan penilaian tidak secara klasikal. Jadi lebih cenderung kepada
minat dan minat bakat tadi ya, mereka Pak. jadi dikembangkan Berarti gitu. itu perbedaannya yang Itu jelas ya. yang bisa kami tangkap dari perbedaan itu. Kalau kita ya mencoba menganalogikan, kalau dari kurikulum 2013 ya, desain pembelajaran yang dibuat oleh tenaga pendidik itu saya analogikan seperti kotak persegi 4. Nah, kalau anak kita itu sukses menguasai desain yang sudah dibuat oleh tenaga pendidik, ya pengetahuan mereka sebatas kotak sebatas ya, kotak. Pak. Nah, sebetulnya zaman sudah jauh berubah. Iya. Nah, sehingga kita harus mencoba bagaimana mendesain sehingga nanti akan muncul generasi-generasi yang memiliki kecepatan belajarnya yang akselerasinya cepat, itu bisa melebihi kotak persegi 4 itu. Iya. Nah, sehingga tema di dalam pembelajaran kan tidak berhenti pada buku teks saja. Iya. Sehingga buku non teks pun juga ini merupakan warna baru dalam pembelajaran kurikulum 2013, karena sekarang ini kan sumber belajar guru bukan satu-satunya sumber belajar sekarang ini kan. Iya, apalagi banyaknya media Pak ya, Media internet sosial, iya, luar betul. biasa. Berarti tadi perbedaan yang mendasar justru itulah yang menjadikan keunggulan dari kurikulum Merdeka, ya, kurikulum jadi Merdeka sebetulnya ini ya, ketika berbicara satu produk, memang ada sisi keunggulan, tapi ada juga sisi kekurangannya. Iya. Nah, kalau menurut Grand Design yang dikehendaki kurikulum 2013, tentu ini kalau terlaksana betul-betul di satuan pendidikan dengan sumber daya manusianya yang cukup mumpuni, insya Allah ini akan terrealisasi sesuai dengan Grand Design Kementerian Riset dan Teknologi. Iya. Nah, yang khawatir, yang kita khawatirkan ini, apakah tenaga pendidik kita cukup memahami perubahan ini. Nah, itu yang permasalahan di lapangan kan Iya, seperti itu, itu. Pak. Jangan-jangan pakai label kurikulum 2013, tapi style guru, tapi tetap dengan kurikulum 2013. Nah, kurikulum Merdeka, nah itu kan stylenya tetap kurikulum 2013. Ya, Pak. Benar sekali, Pak. Ya. Oke, Bapak. Saya beralih izin ke Bu Yati dulu. Monggo, silakan. Ibu sebagai seorang guru, bagaimana Ibu melihat adanya penerapan kurikulum Merdeka Belajar khususnya di sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak? Saya sebagai seorang guru memandang bahwa penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini sangat baik, memang harus diterapkan di sekolah-sekolah kita akibat adanya lost learning yang terjadi seperti kata Bapak tadi kan, kita sudah tertinggal dalam pembelajaran akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, karena itu kita perlu mengejar ketertinggalan itu agar hasil pembelajaran juga lebih maksimal. Jadi kalau SMA Negeri 2 Tanjung sendiri sudah menerapkan Ibu? Sekolah penggerak sudah menggunakan belum ya? Belum Ibu, ya? tetapi ada beberapa guru yang sudah mulai mengikuti kegiatan guru penggerak. Oke, kemudian Bu, selama Ibu mengajar, karena tadi masih menggunakan kurikulum 2013, ada tidak kendala yang dihadapi? Baik itu dengan kurikulum itu sendiri ataupun dengan para siswa atau dalam pembelajarannya? Iya. Dalam pembelajaran selama ini kalau kita menggunakan kurikulum 2013 yang seperti saya alami, karena saya mengajar mata pelajaran kimia, Ibu, maka itu biasanya saya terkendala di mata pelajaran yang lintas minat. Lintas minat itu karena dia masih jurusan kemarin untuk kurikulum 2013, misalnya saja jurusan IPS dia bisa mengambil mata pelajaran di MIPA. Misalnya di mata pelajaran saya di kimia, dia masih bisa mempelajari di kimia ini tadi. Nah, karena dia kan basicnya adalah EPS gitu. Nah, maka dia mempelajari kimia agak sedikit kesulitan kita. Dia mengikuti kesulitan juga, kita mengajarin pun agak kesulitan juga. Iya. Berarti dia bisa memilih minatnya mau belajar apa, itu ada sebenarnya di kurikulum 2013 ya. Oh, berarti sudah ada itu ya. Kemudian Ibu, selama pandemi yang telah berlangsung hampir 2 tahun,
sekolah seperti kata Bapak tadi, bahkan ada yang benar-benar kita tidak melaksanakan pembelajaran. Kemudian setelahnya kita melaksanakan pembelajaran secara daring, secara online. Bagaimana menurut Ibu hasil yang didapat? Ya. Apalagi sekarang kan istilahnya ada hilangnya pembelajaran tadi ya, learning loss kata itu, kata Bapak tadi ya. Iya. Nah, memang hasil yang didapatkan selama pandemi ini kurang lebih 2 tahun lebih gitu ya kita. Itu memang hasilnya tidak maksimal pembelajaran ini. Tidak maksimal Ibu. Untuk siswa ini, untuk peserta didik dia tidak maksimal dalam mengikuti. Karena kan kita dalam melakukan pembelajaran hanya lewat daring, kita lewat Google gitu ya, Google Classroom, Google Classroom. Kan kita hanya mengirimkan misalnya materi-materi, dia bisa membaca sendiri seperti itu, atau mengirimkan video, dia hanya bisa menyaksikan, tidak bisa bertanya langsung seperti itu kepada kita. Kalau tatap muka kan dia bisa menanyakan secara langsung kepada kita apabila ada kesulitan dia dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi kalau seperti itu, maka hasil yang didapatkan pun tidak maksimal. Itu salah satunya. Di samping itu, kalau pembelajaran kimia sendiri itu tidak bisa hanya kita mengajarkan konsep-konsep saja. Kita perlu yang lebih aplikatif, lebih aplikatif, yaitu misalnya dengan praktikum. Nah, selama ini kan kalau praktikum kita hanya memberikan video-video praktikum, dia hanya menyaksikan, dia tidak mengalami sendiri praktikum itu. Kalau dalam pembelajaran biasa tatap muka, kita bisa melakukan praktikum itu bersama anak-anak. Dia mengalami sendiri, punya pengalaman sendiri dalam melakukan praktikum itu. Jadi mempunyai pengetahuan tersendiri nanti dia, karena dia mengalami sendiri, lebih lebih mempunyai pengetahuan yang lebih. Jadi yang jelas pasti lebih lengket istilahnya ya, karena dia mengalami sendiri. Apalagi kalau seandainya pembelajaran online itu terkendala sinyal, pasti susah sekali ya, dan tentu hasilnya juga berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Oke Pak, kembali lagi ke Pak Tony. Selama masa pandemi kemarin Pak, sistem pembelajaran di Tabalong apakah menggunakan kurikulum, tadi kan ada disebutkan kurikulum darurat ya Pak ya. Apakah menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 atau kurikulum yang disederhanakan oleh sekolah itu sendiri? Artinya sekolah itu diberi kebebasan atau memang ada arahan dari dinas harus semuanya pakai kurikulum darurat seperti itu Pak? Jadi kemarin tuh ya, karena pandemi COVID-19 ini sesuatu yang baru yang kita hadapi, tentu kepanikan terjadi di berbagai sektor tanpa terkecuali kan di dunia pendidikan. Nah, ketika pemerintah melarang orang untuk berkumpul, orang berinteraksi dibatasi oleh jarak. Minimal jaraknya 2 meter, satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, sehingga kita mencoba melakukan kemarin dengan adanya surat, beberapa kali kami melakukan membuat surat edaran terkait dengan pelaksanaan pembelajaran untuk melayani layanan pendidikan peserta di Kabupaten Tabalong. Jadi beragam ya. Sebetulnya jujur saja ketika sangat intensitas pandemi itu sangat tinggi, seharusnya itu kan tidak terjadi pertemuan tatap muka. Tapi jujur saja ya, kami untuk peserta didik yang kelas bawah itu terpaksa masih ada sekolah-sekolah, tapi mereka tidak harus lapor. Tapi kami tahu di lapangan bahwa mereka meminta peserta didiknya datang ke sekolah. Mungkin atas permintaan dari orang tua juga kali ya Pak ya. Itu untuk kelas rendah. Yang masuk kelas rendah saya ini adalah di tingkat sekolah dasar. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, bayangkan untuk kelas 1 itu aja. Anak kita itu kan belajar membaca, belajar berhitung secara dasar itu kan di sekolah dasar. Iya, benar. Nah, ini kan bukan persoalan yang mudah bagi orang tua. Nah, sehingga pola kurikulum masing-masing satuan pendidikan itu tentu tidak bisa mengimplementasikan secara totalitas kurikulum 2013. Sehingga mereka muncul, sebetulnya ini muncul inisiatif-inisiatif dari sekolah. Nah, tapi kami tekankan bahwa
dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, ada materi-materi esensial yang harus sampai ke peserta didik kita. Nah itu poin-poin pentingnya di sana. Ada hal-hal. Nah kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Bu Yati tadi ya, ternyata pandemi ini di samping musibah bagi kita ada berkah juga. Ada berkahnya. Berkahnya apa Pak? Berkahnya terlihat kan. Kita sebetulnya sadar bahwa kita ini kan era 4.0. Iya. Sesuatu yang serba digitalisasi. Iya. Nah ketika pandemi ini hadir, ternyata ya memaksa guru, kepada kita, kepada satuan pendidikan, kepada tenaga pendidikan untuk mengoptimalkan digitalisasi ini untuk melakukan pelayanan. Nah sehingga ini kan secara langsung ini terlihat bahwa ternyata oh ini perlu sebetulnya ini ternyata perubahan ini kan tanpa disadari ini karena didesak oleh pandemi sementara kita punya kewajiban supaya learning loss ini tidak terlalu disparitasnya itu cukup lebar sehingga ada berbagai upaya yang harus dilakukan kita. Nah kalau untuk di Kabupaten Tabalong boleh dikatakan bahwa kemarin itu kita menggunakan kurikulum 2013 yang cukup disederhanakan. Yang disederhanakan dengan menyungguhkan materi-materi yang esensial. Disesuaikan dengan kondisi sekolah dan anak juga ya Pak, peserta didik masing-masing. Oke, jadi bisa saya garis bawahi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong itu menyerahkan ke sekolah dengan menyederhanakan tadi ya Pak ya, menyederhanakan kurikulum karena di sana terlihat kan ketika ada kesempatan dibukanya ruang tatap muka. Itu jam belajarnya kan tidak normal, Artinya ada pengurangan, kemudian kehadiran peserta didiknya juga dikurangi. Tentu ini ada perencanaan yang mengikuti dengan kondisi saat itu kan. Kondisi lapangannya Pak. Kemudian Bapak, kurikulum darurat tadi sebenarnya kurikulum yang dipakai untuk menghadapi COVID ini sebetulnya saja itu sebetulnya dalam rangka kita menghadapi COVID. Nah ternyata ketika ini dilihat, ketika pemakaian kurikulum yang disederhanakan akan tetapi lebih mendalam, ternyata output pengetahuan yang didapatkan peserta didik kita justru lebih maju ketimbang kurikulum 2013 disajikan secara vulgar. Nah ini ternyata gayung bersambut, kondisi kemudian inovasi yang dihadirkan oleh tenaga pendidik dan satuan pendidikan ternyata ini direspon oleh Kementerian Pendidikan. Oh ini perlu sebetulnya ini kurikulum ini berubah. Ternyata kita sudah harus melakukan transformasi pendidikan berbasis digital ini kan. Kalau tidak dengan 2013 transformasi pendidikan berbasis digital tidak jalan. Nah ini sebetulnya ada berkah sebetulnya dari pandemi ini kan di samping musibah gitu kan. Oke Bapak Ibu, menarik sekali obrolan kita pada sesi yang pertama ini. Pemirsa, setelah iklan berikut ini kita akan lanjutkan obrolan kita untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Dialog. Kembali ke Pak Tony. Pak, untuk kurikulum Merdeka Belajar ini apakah akan diterapkan di semua jenjang dari TK sampai SMP untuk tahun ajaran ini Pak? Jadi insya Allah kami akan memotivasi satuan pendidikan untuk nantinya sudah tidak lagi menggunakan kurikulum 2013 karena ini kan sudah teruji dengan kurikulum darurat kemudian disempurnakan dengan
implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, saat ini kawan-kawan di satuan pendidikan sedang mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri ya, Pak ya? Kan ada pendaftarannya kan lewat Di laman tertentu Iya, kan sudah di laman. disiapkan oleh Kemendikbud. Nah, insya Allah nanti karena ini kurikulum Merdeka Belajar ini kan berlakunya mulai pendidikan PAUD PAUD ya, Pak ya? TK ya, sampai ke perguruan tinggi. Iya. Sampai ke perguruan tinggi. Nah, kami di Kabupaten Tabalong kebetulan saat ini yang diundang secara luring, kemarin ada kegiatan di Surabaya hanya sekolah dasar. Jadi mereka kemarin setelah mereka mengikuti kegiatan di Surabaya, yang 2 orang yang mewakili Kabupaten Tabalong tuh kemudian bercerita kepada kami bahwa pendaftaran sekolah-sekolah ini dibatasi oleh waktu, karena kemarin itu terakhirnya itu mungkin nanti akan kan bukan bertahap mungkin ya, Iya, bertahap. Sampai 2024. Iya, kemarin itu kan bertahap. Kemudian ketika mereka itu membawa informasi kepada kami bahwa 31 April itu terakhir Pak pendaftaran untuk sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sehingga mereka sowan dengan kami untuk bisa menginformasikan kepada satuan-satuan pendidikan. Tapi kemarin khusus saja itu masih SD. Ya, Pak. Nah, kemudian untuk SMP dan TK itu kami melakukan mengikuti kegiatan secara virtual. Terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi syaratnya saat ini adalah kawan-kawan di satuan pendidikan mencoba pelajari itu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sehingga pada tiba saatnya nanti kecocokan dengan apa yang dikehendaki oleh Kemendikbudristek itu kada terlalu jauh biasnya nanti di lapangan. Iya. Jadi tadi bisa saya garis bawahi bahwa untuk tahun ajaran ini dari 2022-2023 ya, insya Allah nanti ada beberapa sekolah sudah ya, yang siap untuk melaksanakan IKM ya, Pak. IKM itu. Di sini ada sekolah penggerak Pak dari SD atau SMP? Nah, jadi sampai saat ini kita ada yang dinamakan itu ya, kalau kada salah itu episode keberapa ya? Episode ke-5 itu terkait dengan guru penggerak. Ada episode terkait dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak PSD. Jadi ada kalau guru penggerak tadi kan include aja dengan kepala sekolah penggerak. Ya. Nah, kawan-kawan saat ini menurut data yang saya ada itu kalau tidak salah ada 24 sama 16, apakah 24 itu yang pertama? Yang pertama rasanya itu guru penggerak itu ada 24 orang. Nah, ditambah angkatan yang keempat, Pak. Iya, angkatan keempat itu 24 orang. Iya, berarti yang pertama 16 orang. Ya. Berarti 16 orang. Nah, itu kami harapkan itu menjadi motor penggerak untuk mendiseminasikan pengetahuan mereka terkait dengan peran mereka sebagai guru penggerak kepada kawan-kawan di satuan pendidikan yang lainnya. Karena kan dalam rangka untuk mewujudkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini kan tidak semata-mata ini tanggung jawab Dinas Pendidikan, tidak semata-mata tanggung jawab sekolah. Akan tetapi pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan yang memiliki sainsnya terkait dunia pendidikan juga harus terlibat dalam menyukseskan implementasi kurikulum belajar. Jadi orang tua, komite sekolah, dewan pendidikan, sehingga dari akumulasi ya berbagai kepentingan yang terlibat dalam menyukseskan
IKM ini nanti akan tercipta kondisi sekolah yang menyenangkan. Nah ini penting. Sekarang ini bagaimana kita menciptakan sekolah-sekolah yang menyenangkan. Ada istilah sekolah ramah anak. Akhirnya yang penting itu sekolah itu menyenangkan bagi anak kita untuk datang ke rumah kedua mereka. Di samping rumah pertama kan rumah orang tua mereka. Sekolah itu rumah kedua mereka. Nah berapa jam mereka di sekolah, tentu kita ingin memaksimalkan pemberdayaan waktu mereka di sekolah itu untuk bekal mereka nanti hidup di kemudian masa hari. datang. Iya Pak. Kembali tadi Pak ke kurikulum Merdeka atau IKM tadi. Tadi kata Bapak ada beberapa sekolah yang akan melaksanakan pada tahun ajaran ini. Berarti sisanya itu kembali ke kurikulum 2013 atau kurikulum darurat Pak? Nah kemungkinan ya. Kemungkinan kami mereka akan menggunakan kurikulum darurat. Darurat. Ya, Pak. Nah ini kan kalau harus mendaftar kan harus ada dapat restu, harus dapat restu kan. Ini kan beberapa kepala sekolah kita yang mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak kan banyak yang tidak diterima, Karena terkendala syarat-syarat ya Pak ya. Malah kami dengar kepala sekolah yang berada justru di kota Tanjung dan Berumpuda kalau nggak salah tidak ada ini yang diterima, justru yang di pinggiran yang banyak diterima kan. Ini cukup menarik juga ini kan peta pendidikan kita ini kan sudah setara gitu ya. Jadi desa kota mulai sudah terlibat keseimbangan kan terkait tenaga pendidik kita. Jadi tidak mesti yang di kota selalu unggul gitu kan. Kemudian Pak, yang paling signifikan dalam perubahan kurikulum tadi di sekolah tingkat apa Pak? Yang paling kalau di TK, SD, SMP ada tidak istilahnya yang berasa banget perubahannya itu antara ini IKM tadi, kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Ada sudah Bapak membaca? Ada itu. Jadi di tingkat apa Pak? Yang ketiga-tiganya sama? Sesuai dengan binaan kami ya, ada. Ini kalau di TK itu ya konsentrasinya itu kan bermain. Konsentrasinya bermain. Iya, bermain. Bermain tapi ditambah nanti sambil belajar. Belajar, ya. Nah, bukan seperti kondisi sekarang. Jujur aja ya, Calistung sudah main ini di tingkat TK. Padahal Pak, ini kebutuhan anak, porsinya untuk bermain. Nah, kemudian di sekolah dasar nanti ada penggabungan mata pelajaran. Penggabungan mata pelajaran ya Pak, penggabungan mata pelajaran. Ya, terpadu ya, pembelajaran terpadu. Yang IPA, IPS itu kan nanti digabung. IPA, IPS itu kan nanti digabung. Nah kemudian bahasa Inggris yang dulunya itu muatan lokal, dianggap sebagai kearifan lokal, ternyata ini kan menjadi pilihan. Di SD sekarang di ya SD Pak ya? kan harus menjadi pilihan. Berarti ini pertanda bahwa kita membekali anak itu untuk siap bertarung di era globalisasi. Nah ini kan ini sudah terlihat. Kemudian di SMP, teknologi informasi dan informatika kan dulu kan pilihan. Dulu kan pilihan. Nah sekarang itu wajib ya. Kalau dulu kan pilihan, sekarang kan wajib. Berarti ini terjadi kita sadar atau tidak bahwa kita harus cepat melakukan transformasi pendidikan berbasis digital. Itu artinya melek digital ya Pak ya. Akhirnya kita kan itu terlihat itu kan perubahannya itu kan. Nah di samping itu kan ada tadi yang saya sebutkan dengan kalau pendekatan saintifik itu kan pendekatan yang menyeluruh. Yang menyeluruh. Kemudian apa yang disungguhkan tenaga pendidik kita itu saya analogikan seperti kotak persegi 4, kemudian nanti akan dinilai
perbagian, Iya. pengetahuan, sikap, dan psikomotorik. Motor, ya. Nah, kalau pendekatan minat dan bakat ini kan itu berbeda kan. Itu sudah berbeda nanti capaian-capaian anak kita. Nah, yang menarik di kurikulum ini ada terkait dengan proyek ya. Proyek gitu kan, ada proyek. Nah, ini tentu berbeda dengan kurikulum 2013 yang menyungguhkan dalam pembelajaran itu kita mengenal istilah C1, C2, C3, C4, taksonomi C5. belum. Ya, itu kan cuma KKO, sampai itu kan. KKO, ya. Cuma terakhirnya setelah mampu anak itu mengkomunikasikan, proses pencapaian target kurikulum itu dianggap selesai kalau ketika sampai. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013 ini kan karenanya ada proyek. Nah, di situ tentu diharapkan anak kita itu mampu berpikir kritis, analitis kan gitu ya. kan. Itu tadi Mungkin itu yang termasuk perbedaannya juga ya Pak ya, juga, perbedaan yang mendasar adanya proyek itu tadi ya Pak. tadi kan. Oke, saya kembali ke Bu Yati. Saya ada mendengar pernyataan bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini tidak akan ada lagi penjurusan seperti IPA, IPS, bahasa, dan siswa dapat memilih mata pelajaran yang diminatinya pada 2 tahun terakhir. Itu saya mengutip Bu ya. Nah, itu apa maksudnya Bu? Untuk pembelajaran di SMA ya kelas 10 nanti tidak seperti tahun-tahun yang dulu kita menggunakan kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013 di kelas 10 dia sudah mulai ada penjurusan atau dia masuk IPA, IPS atau ilmu bahasa. Gitu. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka ini penjurusan itu adanya di kelas 11 dan kelas 12. Oh, 2 tahun 2 terakhir tahun tadi ya. saja. Sedangkan di kelas 10 ini dia pelajarannya itu seperti di pelajaran di SMP, masih seperti di SMP. Di SMP saja. Nah, itu kalau di SMP itu kan mata pelajarannya umum-umum saja. Nah, itu ini mungkin untuk lebih mengokohkan dia pengetahuan yang di SMP tadi sebelum dia memilih mata pelajaran apa yang diminatinya tadi sebelum dia memilih untuk di kelas 11 dan kelas 12 nanti untuk dia persiapan ke perguruan tinggi nanti. Jadi dia punya fondasi yang kuat dulu nih, mau memilih ke jurusan ke MIPA atau ke EPS atau ke bahasa tadi. Masih ada tetap 3 itu Bu, atau ada tambahan lagi peminatan atau jurusannya? Yang untuk di kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka. Kalau untuk sekolah SMA 2 Tanjung, insya Allah 3 itu nanti. 3 itu ya. Soalnya saya ada mendengar istilah vokasi ya. Vokasi itu ya. Itu bagian dari IKM ini juga ya, implementasi. Oke. Kemudian dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar yang sudah Ibu ketahui, apa saja perubahan yang paling terasa? Istilahnya walau belum mengalami sendiri, tapi kan pasti sudah mendengar ya cerita dari teman-teman, khususnya dari sekolah-sekolah penggerak itu, baik itu dari pola pembelajaran, bahan ajar atau apa saja. Iya. Kalau yang kita baca-baca gitu kan dari literasi yang kita dapat yang selama ini kita kan sambil belajar juga kan, karena ini kita walaupun sebagai guru yang belum mengalami tadi, tapi kita kan terus meningkatkan kompetensi kita tetap terus belajar seperti itu. Nah, yang saya ketahui bahwa seperti dikatakan Bapak tadi, yang perbedaan yang paling utama itu adalah adanya proyek tadi. Ya, kalau yang di kurikulum 2013 itu kan praktikum itu, kalau proyek itu mungkin bisa juga dilaksanakan, tetapi dia kan terintegrasi di dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi misalnya guru ini ada proyek tersendiri di dalam mata pelajaran itu. Nah, kalau di IKM ini, kurikulum Merdeka ini, dia memang sudah ada pemilahan. Jadi misalnya 2 jam pelajaran yang untuk konsepnya, materinya, 1 jam pelajarannya untuk proyeknya, seperti itu. Jadi jumlah jam itu sama saja 3 gitu, 3 jam, tetapi 2 jam tadi untuk konsep, tadi untuk materinya, 1 jamnya untuk proyek. Jadi yang itu memang itu yang perbedaannya. Itu yang perbedaannya. Kalau dulu tidak dibatasi, tidak terserah dibatasi, ya istilahnya, terserah guru. Ada proyek atau ada praktikum atau gimana gitu. Nah, kalau di IKM ini memang ada perbedaan seperti itu. Ada aturannya proyek ya. Gitu. Dan itu bisa terintegrasi dengan mata pelajaran lain, Ibu? Bisa. Atau khusus bisa? Semua mata pelajaran itu bisa berkolaborasi, Ibu. Bisa berkolaborasi. Misalnya mata pelajaran apa ini yang bisa
untuk tema tertentu, misalnya kita melakukan proyek untuk tema tertentu, mata pelajaran apa yang bisa terintegrasi ke dalam tema itu. Jadi bisa berkolaborasi semua, misalnya mapel-mapel apa saja yang bisa berkolaborasi. Nah, itu pentingnya sebelum tahun ajaran baru ini kita mengadakan seperti pertemuan dulu, Bu, dengan semua mapel yang seperti itu, ada forum tertentu gitu untuk membicarakan tema-tema apa saja yang bisa kita angkat di sekolah kita itu, yang kita bisa kolaborasi mata pelajaran apa saja yang dalam tema-tema tertentu itu tadi. Berarti tema itu diserahkan ke sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing, ya. Sudah ada ketentuan dari pemerintah kita yang tema apa yang memungkinkan di sekolah kita. Ya, oke. Kemudian Ibu, apa saja nih Ibu selain sebagai seorang guru, saya tadi sempat mendengar bahwa Ibu juga sebagai wakakurikulum ya, tadi di luar ini kita berbincang-bincang sebentar. Nah, terus hal apa saja yang sudah Ibu siapkan secara pribadi ataupun dari sekolah ya, karena terkait langsung nih dengan kurikulum tentang penerapan kurikulum baru nanti yang rencananya tahun ajaran ini, Bu? Iya. Kalau secara pribadi, saya sebagai guru dulu nih, pasti mempersiapkan rencana proses pembelajaran dulu, Bu. Karena kan berbeda ini nanti rencana proses pembelajaran, ada proyek tersendiri tadi. Jadi kita harus menyiapkan tadi. Salah satunya adalah kita membentuk forum tadi dulu. Nah, ada pertemuan khusus nanti apa-apa saja, nanti yang mata pelajaran apa saja yang bisa kita membentuk melakukan kolaborasi dalam melakukan proyek tadi. Nah, itu salah satunya nanti kita akan sebelum tahun ajaran baru kita akan laksanakan seperti itu nanti di SMA 2 Tanjung. Lalu masing-masing guru ini akan menyusun rencana proses pembelajaran tadi ya, dan termasuk yang proyeknya terutama ya. Nah, setelah itu sebagai wakakurikulum, nah itu sendiri karena ini merupakan baru kan, Bu, kita strukturnya berbeda. Nah, memang berlaku hanya untuk kelas 10 untuk tahun ini. Ya, berarti untuk kelas 11, kelas 11 dan kelas 12 tetap menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini berlaku hanya untuk kelas 10 dulu. Nanti yang tahun depan berarti kita bertahap, kelas 11, tahun depannya tahun 2024 berarti yang kelas 12-nya. Jadi total di tahun 2024 itu sudah semuanya kita menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, jadi kita sebagai Adianu kita menyusun pembelajaran, menyusun kurikulum menyusun pembagian, menyusun pembagian jam mengajarnya, Ibu dulu yang pertama kita berikan karena perbedaan struktur kurikulumnya tadi. Tapi sudah disiapkan ya, Bu ya? Insya Allah sudah sambil dipikir-pikirkan juga ini, Bu. Oke, Ibu. Kemudian beberapa sekolah di Tabalong ini kembali ke Bapak ya, Pak ya. Beberapa sekolah di Tabalong telah mempersiapkan, kata Bapak tadi, untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Tadi juga Bapak ada menyebutkan ada beberapa syarat. Boleh tahu tidak, Pak, syarat-syaratnya itu apa sih untuk dapat menerapkan kurikulum itu? Nah, terkait syarat ini ya, yang pertama keinginan sekolah mendaftarkan diri lewat laman. Nah, kemudian nanti kalau disetujui oleh Kemendikbud, mungkin nanti pedoman kementerian itu melihat kan data dari Dapodik, data dari Dapodik kan, data pokok. Nah, ini sampai saat ini kan kita belum mendapat jawaban, Nah, yang jelas saat ini kita memotivasi animo satuan pendidikan untuk menyongsong bersama-sama kehadiran IKM ini kan. Nah, tentu yang pertama itu adalah syaratnya ada kesungguhan. Kemudian nanti Kemendikbud akan meng-cross check dengan data Dapodik. Jadi di sana mungkin tingkat kesiapan sumber daya, tingkat kesiapan infrastruktur kan. Nah, itu nanti yang punya wewenang kan Kemendikbud ya, Pak, kan. Artinya, nah, sekarang ini aja kita melihat terkait dengan banyaknya kepala sekolah kita yang kemarin ulun itu banyak sekali itu menandatangani karena rekomendasi kepala dinas itu diminta mereka untuk salah satu syarat untuk mereka bisa menjadi kepala sekolah penggerak. Nah, ternyata dari yang banyak itu kan ini
menurut informasi yang saya dengar terakhir, untuk Tanjung Murumpudak ini kan ada yang diterima. Justru yang ada di kawan-kawan di kecamatan yang cukup jauh dari pusat ibu kota yang diterima. Nah tentu ini kami belum memahami cukup dalam terkait dengan ketentuan seperti apa sih sebetulnya guru penggerak dan kepala sekolah penggerak itu yang ideal menurut ketentuan dari Kemendikbud Riset dan Teknologi. Iya, karena yang sekolah di kota saja bisa tidak lulus, justru yang di pinggiran, Mbak ya istilahnya. Ini kepala sekolahnya, ini maksudnya sudah kepala sekolahnya ini kan. Kepala Iya. sekolahnya ini kan. Oke. Pemirsa, menarik sekali obrolan kita di sesi yang kedua ini. Setelah jeda berikut, kita akan kembali lagi. Pemirsa, kembali lagi kita di segmen yang ketiga. Saya langsung bertanya ke Pak Tony. Pak, saya membayangkan nih Pak ya, seandainya di dalam satu kelas ini, siswanya kan memiliki minat yang berbeda-beda Pak. Nah kalau begitu bagaimana Pak sistem mengajarnya? Karena tadi kan katanya kurikulum Merdeka itu ditekankan pada minat dan bakat. Jadi mungkin kita ini kan disungguhkan dengan sejumlah mata pelajaran. Iya. Nah dari sejumlah mata pelajaran ini, nah nanti yang memainkan peranan penting di satuan pendidikan ini kan bimbingan konseling, yang menentukan minat dan bakat peserta didik itu. Nah kalau si A misalnya punya cita-cita ingin terus memiliki kecerdasan kognitif, nah berarti ada sejumlah mata pelajaran yang nanti ditawarkan ke peserta didik itu untuk diambil. Ini persis kayak seperti kita kuliah ini. Ini kayaknya persis seperti kuliah. Jadi dalam percepatan untuk mengejar ketertinggalan ini memang kita harus melakukan terobosan ya. Nah sehingga ada istilah ini kan sudah perpase ini kan, perpase per tema lah. Nah per tema. Jadi anak-anak kita itu nanti yang kelompok minatnya yang agak ada kesesuaian, mungkin nanti ini akan dimasukkan dalam satu ruang tertentu. Artinya gini, ketika saya punya bakat A, yang B punya bakat B, yang C punya bakat C. Nah ini perlu, ini beberapa bakat anak ini perlu dibekali dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Maka mereka akan masuk ke dalam ruang bahasa Inggris. Seperti itu gambarannya akan datang. Jadi memilih istilahnya ya memilih, Pak ya. memilih, Tidak lagi kalau dulu disajikan secara umum, mau dia bisa atau tidak belajar kimia, tetap pokoknya ada, atau mau bisa belajar kalau matematika. Misalnya nanti memang orang ini minat bakatnya nih eksak ya. Nah nanti dia akan memilih nanti. Nah tetapi tentu difasilitasi oleh guru bimbingan konseling. Nah sekarang kita jujur saja ya, di satuan-satuan pendidikan kita ini salah satu kelemahannya adalah kurangnya guru bimbingan konseling. Nah ini nanti ini jadi PR kami ya, bagaimana nanti ketika sekolah-sekolah yang belum memiliki guru bimbingan konseling, ini kan PR kami kan. Dibuka lagi Pak P3K kan nanti. Mungkin untuk khusus guru BK kan, Pak, karena dalam rangka EKM ini tenaga pengajar yang agak menonjol ini guru bimbingan konseling kan, yang memainkan peran kan, yang bisa menentukan minat dan bakat peserta didik kita. Oke Bapak, ke Bu Yati dulu Bapak. Bu Yati sebagai seorang guru SMA, kalau tadi kan dari sudut pandang Bapak nih, apabila ada siswa ibu yang memiliki minat tertentu, biasanya apakah ada jam belajar tambahan atau istilahnya ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
Kalau yang selama ini ya, Bu, ya. Kalau selama ini kita kalau karena masih penjurusan di waktu kurikulum 2013 itu kalau sesuai dengan yang minat dan bakatnya tadi tidak ada penambahan. Tidak ada Jadi penambahan. iya, tidak ada penambahan. Jadi sesuai saja kalau dia MIPA sesuai dengan struktur kurikulum di MIPA. Iya. Ya. Tetapi kami khususnya di SMA Negeri 2 Tanjung itu kami mempunyai ekskul yang banyak sekali bidangnya, Ibu. Ya, mau misalnya bidang olahraga ada basket, voli, pencak silat dan lain-lain gitu. Kalau yang anak-anak yang suka karya ilmiah, kita ada juga karya ilmiah remaja di situ. Dan masih banyak lagi yang seni, teater juga banyak sekali. Gitu. Berarti intinya bakatnya tadi bisa dikembangkan melalui kegiatan ekskul, ekstrakurikuler ya. Atau bisa juga dengan kegiatan kokurikuler, Bu. Karena saya dengar di SMA 2 selain intra juga ada kokurikuler ya. Iya. Kemudian selain dari Merdeka Belajar, para guru juga diarahkan untuk merdeka mengajar. Bu. Ini konotasinya bisa dua nih. Bisa merdeka belajar dalam arti sesungguhnya, bisa juga merdeka belajar untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, itu bagaimana Ibu menyikapinya? Karena ini adanya perubahan di kurikulum merdeka ini, maka kita sebagai pendidik itu tidak bisa kita harus mengembangkan kompetensi kita. Kalau kita tidak mengembangkan kompetensi kita, maka kita akan ketertinggalan. Dan yang kasihan adalah peserta didik kita. Contohnya seperti apa, Bu? Apa yang Ibu kembangkan itu seperti apa? Kalau ya ini kita karena belum ada, terus terang aja belum ada pelatihan-pelatihan ya tentang yang IKM ini gitu. Nah, jadi kita melihat dari literasi aja dulu, literasi apa, dan kita bertanya-tanyakan teman-teman yang ada di kabupaten-kabupaten lain, mungkin ada di provinsi-provinsi lain, kita dapat yang file-filenya mungkin apa, video-video pembelajaran, kita belajar dari situ. Jadi tidak bisa kita hanya diam-diam saja, Ibu. Jadi kita tetap harus mengembangkan kompetensi kita. Oke, Ibu. Kemudian bagaimana nih kiat Ibu agar siswa tidak hanya paham dengan materi, tapi juga mampu berpikir kritis serta antusias terhadap pembelajaran? Pengalaman saya sebagai mengajar kimia saja misalnya, itu kita pembelajaran kita jangan monoton. Jadi kalau kita monoton menggunakan metode cara aja, menggunakan menjelaskan rumus-rumus seperti itu, contoh soal, nah itu tidak seperti itu. Jadi kita ada bentuk model-model pembelajaran yang tidak membuat siswa itu bosan mengikuti pembelajaran kita. Jadi pembelajaran. Iya, kita mencari teknik-teknik pembelajaran, model-model pembelajaran yang bervariasi tadi, supaya siswa peserta didik kita tidak bosan mengikuti pembelajaran kita. Ditambah juga dengan praktikum-praktikum tadi, supaya siswa mengalami langsung, sehingga pengalamannya juga tentang kehidupan sehari-hari itu akan lebih berkembang. Oke, menarik sekali di segmen ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tetap di program Dialog. Pemirsa, kembali lagi kita di segmen yang terakhir. Bapak, ini singkat padat, Pak. Apa target dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong tentang kurikulum merdeka ini, Pak? Khususnya pada sekolah-sekolah, atau ada target tertentu tidak? Ada target. Ada target. Targetnya Karena apa, kalau kita kada punya mimpi, tentu kita tidak akan berubah. Iya. Kita dituntut untuk berubah. Iya. Nah, karena leading sektor kami ini dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu kami menyambut hangat dan antusias terkait dengan IKM ini. Iya. Karena kita melihat substansial struktur kurikulumnya ini kan yang dulunya itu kan jam pelajaran dikembangkan menjadi mingguan ya. Nah, setelah mingguan nanti menjadi bulanan. Setelah itu menjadi semester. Anak dapat nilai. Nah, sekarang kan dikembangkan menjadi dua kekuatan. Yang pertama itu kekuatan menjadi regulasi. Nah, menjadi regulasi ini mungkin nanti ini akan perjenjang. Perjenjang ini kalau SMP mungkin kelas 7, 8, 9.
Nah mungkin kalau SMA 10, 11, 12 Iya. gitu kan. Nah di sana yang menjadi penekanan adalah Jadi kita targetnya Pak? menerapkan kegiatan intrakurikuler. Oh, jadi targetnya di sana nanti? Nah itu intrakurikuler, kemudian nanti ini proyek dalam menjadikan peserta didik kita ini peserta didik yang Pancasilais. Pancasilais, berarti targetnya tadi menjadikan peserta didik Pancasilais ya Pak ya? Sebetulnya ini kan ini fenomena kita. Iya. Fenomena kita ini dalam rangka kita merawat bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Harus ini harga mati ini proyek ini. Karena kita menggiring generasi kita yang akan datang itu lebih mencintai apa yang sudah dipondasikan oleh para pendahulu kita. Jadi targetnya terselesaikan tahun kapan Pak? Rencana, Nah bukan ini rencana, kan targetnya. biasanya kurikulum ini ketika hadir dan diimplementasikan tentu tidak langsung seperti yang dikatakan Ibu Yati. Jadi Ibu Yati ini kan sebagai tenaga pendidik di SMA Ulun sendiri kan pernah 10 tahun di sekolah lanjutan tingkat atas, 10 tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama kan. Selama rentang waktu itu kita mungkin sama-sama kan merasakan seringnya berganti kurikulum. Iya. Jadi ada anekdot mengatakan bahwa ketika menteri ganti kurikulum, sebetulnya tidak itu yang esensialnya adalah terkait dengan perubahan. Ini perubahan kemajuan peradaban zaman ini kan sekolah itu selalu tertinggal untuk kita di Indonesia itu kan. Jadi target kami insya Allah nanti setelah 2022-2023 ini merupakan tahun ajaran baru, kami ingin satuan pendidikan kami ini mudah-mudahan dalam jumlah yang banyak, karena kami TK ini aja ya 290 binaan kami. Kemudian SD 220, SMP 60. Nah kami harapkan ini nanti bertahap yang banyak ini nanti supaya pada akhirnya nanti ketika di tahun 2024, 24-25 itu sudah kita memakai IKM semua ya Pak ya? Secara jadi mulai PAUD TK, SD dan SMP. Iya, jadi targetnya 2024, 2025 itu sudah semua selesai. Karena kita penjenjangannya kita diberi waktu 3 tahun biasanya kan dalam mencoba menerapkan IKM ini di lapangan. Berarti tadi termasuk dengan harapannya juga ya Pak, bisa melaksanakan semua. Bisa, mudah-mudahan bisa nanti kan. Oke, terus ke Bu Yati ini. Harapan Ibu sebagai seorang guru itu apa? Atau dan ya, bukan atau ya, harapan kepada siswanya dan kurikulum Merdeka ini? Ya. Karena kita belum mengalami ini, jadi saya sebagai guru itu maunya nih harapan, baik itu karena kita dalam lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, maunya ini nanti ada pelatihan Ibu, ada pelatihan, ada bimbingan teknis kepada guru-guru ini, karena tidak semua kan guru-guru ini guru penggerak. Jadi untuk guru yang tidak termasuk belum termasuk harapan kita nanti guru ini semuanya ikut guru penggerak. Jadi yang belum mengikuti guru penggerak ini, program guru penggerak itu diharapkan ada pelatihan lebih awal dari Dinas Pendidikan IKM ini tentang IKM ini, supaya kita dalam melaksanakannya tidak asal-asalan gitu Ibu. Jadi kita punya konsep tersendiri kita untuk melaksanakannya. Ya betul. Untuk kepada peserta didik dalam pelaksanaan IKM ini yang Ibu harapkan kepada kalian jangan dianggap sebagai beban. Nanti merasa ini ganti lagi kurikulum, tambah lagi bebannya seperti ini. Jadi kalian belajarlah sungguh-sungguh, lebih semangat. Insya Allah dengan adanya perubahan kurikulum ini akan membawa kebaikan kepada kalian semua. Amin. Oke pemirsa, tidak terasa perbincangan kali ini sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak. Luar biasa hari ini saya lebih terbuka lagi Pak pengetahuan tentang IKM, dan juga kepada Ibu Yati yang telah meluangkan waktunya dalam program dialog.
Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.